Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefirina Bertiwi dengan MPMG 1F024044. Di sini saya akan membuat satu kode program pegawai yang mencakup 4 pilar, yaitu enkapsulasi, pewarisan atau inheritance, lalu ada abstraksi dan juga polimorfisme. Di sini langkah pertama kita akan membuat foldernya dulu karena saya menggunakan Laragon, kita buka folder Laragon, lalu kita buka folder www. Nah, di sini kita buat folder pegawai. Selanjutnya, ketika sudah membuat kode pegawai, kita akan buka VS Code-nya, lalu kita open folder pegawai, dan di sini kita buat file namanya pegawai.php agar otomatis berubah menjadi file PHP. Lalu karena di PHP itu setiap kode programnya itu dibungkus dengan menggunakan tanda kurang dari tanda tanya PHP, maka kita buat pembungkusnya dulu. Itu kurang dari tanda tanya PHP, enter, penutupnya itu tanda tanya lebih dari. Yang angka awalnya kita buat kelas abstrak pegawai. Kita gunakan konsep abstrak dulu, itu kelas abstrak pegawai. Ini kita buat abstrak kelas pegawai, kurung kurawal. Selanjutnya kita buat atribut dengan menggunakan konsep enkapsulasi, yaitu protected, agar atribut ini hanya bisa diakses oleh turunannya dan kelas itu sendiri. Kalau kita gunakan private, maka atribut itu tidak bisa diakses oleh turunannya. Gunakan enkapsulasi ini kita buat atributnya protected. Karena di PHP itu setiap variabel dideklarasikan dengan tanda $. Kita buat nama, variabel yang pertama nama, lalu protected, ID pegawai, protected, di nama, terus ID pegawai. Lalu setelah selesai kita membuat variabelnya, selanjutnya kita buat konstruktornya. Di sini konstruktornya kita gunakan public function konstruk, lalu di dalam parameternya kita buat variabel yang tadi kita sudah buat, ID pegawai, gaji pokok. Lalu di dalam sini kita inisialisasikan atributnya tadi. Kita gunakan tis strip lebih dari nama sama dengan nama. Kondisinya agak sedikit berisik karena ada suara ayam berkokok. Lalu kita lanjutkan tadi, copy saja.
Oh, ini nama, ini ID pegawai, ID, ini gaji pokok. Selanjutnya setelah selesai kita buat konsepnya, lalu kita buat metode abstrak dengan konsep polimorfisme. Kenapa kita buat metode abstrak dengan konsep polimorfisme? Agar metode abstrak ini nantinya bisa digunakan oleh objek yang beda kelas gitu. Di abstrak polimorfisme ini abstrak public function. Kita buat metodenya itu abstrak public function hitung gaji. Jadi setelah selesai kita buat metode abstraknya, lalu kita buat metode untuk menampilkan data atau metode umumnya. Itu public function itu buat metode public function tampilkan data dasar. Lalu kita buat echo. Nah, kalau di PHP untuk ngeprint outputnya itu kita gunakan echo. Kenapa echo? Karena kalau kita gunakan print, dia itu cuma bisa satu, tidak bisa ngeprint sekaligus banyak. Echo nama titik 2, terus kita gunakan kurung kurawal lagi karena agar tidak menggunakan titik sebagai pemisahnya. $tis nama. Di sini saya buat BR karena saya ingin menampilkannya di localhost. Tuh, kita buat echo lagi. ID pegawai titik 2 tis ID pegawai. Di sini kita menekan BR lagi sebagai spasi lah nantinya barisnya. Setelah kita membuat metode umumnya, selanjutnya kita buat kelas baru menggunakan konsep pewarisan atau inheritance, yaitu kelas pegawai tetap. Nah, di sini kita buat kelas pegawai tetap extend pegawai. Kalau pewarisan itu kita gunakan extend. Extendnya itu kemana? Extendnya itu ke pegawai ini, yang kelas abstrak ini. Lalu kita gunakan kurung kurawal. Nah, di sini kita buat metode public function yang hitung gaji tadi.
Karena kalau metode abstrak itu wajib dimiliki oleh kelas turunannya. Jadi kita buat, di sini kita buat return untuk mengembalikan nilai dari gaji pokok tersebut. Gaji pokok kenapa saya buat 500.000 ini, karena setiap pegawai tetap nantinya itu akan mendapat tunjangan sebesar 500.000. Setelah kita buat metode public function yang hitung gaji, selanjutnya kita buat metode tampilkan data. Di sini public function tampilkan data. Nah, di sini kita buat echo untuk judul di outputnya kita dulu. Echo petik 2, lalu ini data pegawai. Kita gunakan BR sebagai spasinya nanti titik 2. Lalu setelah buat echo, kita buat lagi nih tampilkan data dasar. Kenapa kita buat ini? Karena kita akan memanggil metode yang tampilkan data dasar di ini. Jadi isi seperti nama dan juga ID pegawainya nanti ini akan muncul di outputnya nanti. Lalu setelah itu kita buat echo status. Kenapa statusnya langsung saya buat pegawai tetap? Karena kelas kita tadi sudah menjelaskan bahwa ini adalah pegawai tetap. Jadi langsung saja kita buat statusnya itu pegawai tetap. Ini kita buat gaji pokok. Nah, di sini saya menggunakan number format agar outputnya nanti itu gajinya nanti itu ada pemisahnya titik. Jadi hasilnya itu tidak desimal. Agar lebih rapi terlihatnya nanti. Kantis gaji pokok, 0, petik 2, petik 2, petik titik. Kalau di sini tuh nanti ini untuk supaya hasilnya tidak desimal. Lalu kita buat lagi echo total gaji, sama seperti tadi kita gunakan number format this
Nah, di sini kita buat BR-nya itu 2 kali agar spasinya itu nanti ada 2 kali supaya lebih rapi aja kelihatannya. Jadi setelah kita buat metode public function tampilkan data, selanjutnya kita buat kelas lagi, yaitu kelas dengan konsep warisan, yaitu pegawai kontrak. Karena tadi di soal ada 2 pegawai, yaitu pegawai tetap dan juga pegawai kontrak. Ini pewarisan. Sama seperti tadi, kita buat kelas pegawai kontrak extend ke kelas pegawai yang abstrak tadi, lalu buka kurung kurawal. Kita buat metodenya tadi, yaitu public function hitung gaji. Nah, di sini kita buat echo-nya, kita buat returnnya itu 200.000. Kalau tadi kita buat yang pertama returnnya itu 500.000. Nah, kalau pegawai kontrak ini nantinya itu dia bakal dapat bonusnya itu 200.000. Jadi kita buat return artis. Jadi kita buat return dolarnya itu tis, gaji pokoknya itu 200.000. Selanjutnya kalau kita sudah buat kita sudah buat metode hitung gaji, lalu kita buat metode tampilkan data. Di sini public function Nah, sama seperti tadi kita panggil tis tampilkan data dasar yang ada di kelas abstrak ini. Nah, yang ini. Tis lalu kita buat echo status. Kalau tadi kita buat echo-nya itu statusnya pegawai tetap, nah di sini kita buat statusnya itu pegawai kontrak. Kita buat echo gaji pokok. Gaji pokoknya sama seperti tadi, kita gunakan number format supaya nanti ada pemisahnya, tidak desimal. This number format is gaji pokok
Kita enter, kita buat lagi echo total gaji. Titik 2 RP. Jadi kita gunakan number format this hitung gaji. Nah, dia nanti tuh akan memanggil yang ini, yang public function hitung gaji ini. Makanya kita buat tesnya itu hitung gaji. No. Kita buat lagi BR-nya sama seperti tadi 2 kali. Jadi setelah kita buat ini tuh echo untuk menampilkan gajinya tadi, selanjutnya kita akan membuat objeknya. Jadi di sini kita akan membuat objek. Nah, di sini kita akan membuat objek pegawai. Pegawai 1, objek 1, terus new pegawai. Nah, di sini kita masukkan nama pegawainya itu Ricky Yuda. Yuda, koma, lalu kita masukkan ID pegawainya itu P. Lalu kita masukkan gajinya 5. Nah, gajinya ini 5 juta ya. Gajinya 5 juta. Lalu kita buat objek yang kedua, yaitu pegawai 2, new oh iya, salah, maaf. Ini harusnya pegawai tetap. Nah, di sini karena tadi kelas abstrak tadi tidak bisa diinisialisasi objek, jadi objeknya kita buat pegawai tetap dan juga pegawai kontrak. Kurung nama pegawainya yang kedua itu Andi Saputra, koma, terus ID pegawainya itu P2, P002. Gajinya itu 4 juta. Nah, ini. Lalu kita panggil metode tampilkan data tadi agar keluar outputnya. Pegawai 1. Kita buat metodenya, tampilkan. Kita panggil metode tampilkan data tadi, lalu kita
panggil juga metode yang di objek yang kedua pegawai 2. Nah, setelah selesai kita buat semua kode programnya, lalu jangan lupa kita klik Ctrl S atau di save. Nah, di sini yang pertama tadi kita sudah membuat kelas abstrak pegawai dengan atributnya itu enkapsulasi, jadi protected agar bisa diakses oleh kelas turunannya nanti. Lalu yang kedua kita buat konstruktor public function construct, strip construct atau garis ini construct, lalu tis nama, ID pegawai, lalu tis gaji pokok. Lalu selanjutnya kita buat metode abstrak public function hitung gaji agar menggunakan konsep polimorfisme agar bisa diakses oleh dua objek yang beda kelas. Nah, objek apa saja? Objek 1 pegawai tetap, objek 2-nya itu pegawai kontrak. Setelah selesai kita buat metode public function hitung gaji, selanjutnya kita buat metode umumnya itu tambahkan data dasar. Apa isinya itu? Echo, ID, pegawai, echo nama. Jangan lupa kita gunakan BR sebagai spasinya nanti untuk spasinya. Lalu kita gunakan konsep pewarisan atau inheritance dengan kelas yang pertama itu kita buat kelas turunannya pegawai tetap yang extend ke pegawai. Kita buat public function hitung gaji untuk jadi setiap pegawai tetap itu mendapat tunjangan sebesar 500.000. Kita returnkan, kita kembalikan nilainya. Nah, metode yang abstrak tadi wajib dimiliki oleh kelas turunannya, maka itu kita buat ini tadi, metode hitung gaji. Lalu kita buat public function tampilkan data, echo data pegawai, BR. Nah, tis tampilkan data ini dia itu memanggil metode yang ini, metode yang ada di kelas abstrak tadi. Seperti nama, ID pegawai. Jadi kita tidak usah menuliskan nama seperti status dan gaji pokok ini. Lalu yang kedua kita buat kelas pewarisan pegawai kontrak. Nah, pegawai kontrak ini extend ke pegawai juga. Lalu dibuat public function hitung gaji yang return tis gaji. Nah, setiap pegawai kontrak itu mendapatkan bonus sebesar 200.000. Lalu public function tampilkan data, kita buat public function tampilkan data untuk menampilkan datanya. Kita gunakan tis, ini untuk manggil metode yang ada di kelas abstrak tadi, yang isinya itu echo-nya ada nama dan juga di pegawai. Lalu kita buat status. Nah, di sini saya menggunakan number format agar nanti hasilnya itu tidak desimal dan juga pemisahnya itu ada titik. Setelah selesai kita buat kelas turunannya itu pegawai tetap dan juga pegawai kontrak, kita akan membuat objeknya tadi. Objek pegawai 1 new pegawai tetap karena kita menggunakan konstruktor di kelas abstraknya tadi. Jadi kita langsung mengisi variabel itu ketika objeknya itu dibuat mengisi. Yaitu objek pertama pegawai tetap itu nama pegawainya itu Riki Yuda, ID pegawainya P001 dengan gaji pokoknya itu sebesar 5 juta. Lalu pegawai 2 yang di new pegawai kontrak yang untuk ini objek yang ada di kelas pegawai kontraknya itu kita buat namanya itu Adi Saputra, ID pegawainya itu P002. Lalu gaji pokoknya itu sebesar 4 juta. Lalu kita buat, kita panggil metode tampilkan data yang ini. Nah, ini tadi. Untuk menampilkan datanya. Dan juga jangan lupa kita
klik Ctrl S atau kita save dulu kodenya agar nanti muncul di output. Selanjutnya, ketika sudah membuat kode programnya, kita buka Laragon atau kita buka ini. Tapi saya langsung saja buka Laragon, lalu klik web ini. Ntar jangan lupa aktifkan Laragonnya. Kita klik web. Di sini kita masukkan tadi nama foldernya itu pegawai. Lalu nama filenya itu pegawai.php. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul data pegawainya tadi. Yang pertama, data untuk pegawai tetap. Nah, pegawai tetapnya itu namanya Riki Yuda, ID pegawainya P001, statusnya pegawai tetap. Gaji pokoknya ini ada 5 juta. Lalu karena dia manggil hitung gaji pokoknya ini, kita kasih spasi dulu supaya lebih kan ininya. Nah, karena dia manggil metode hitung gaji, jadi setiap total gajinya itu kita tambahkan 500.000 yang tunjangan untuk pegawai tetapnya tadi. Dan juga info yang kedua itu tentang pegawai kontrak. Nah, namanya itu Andi Saputra, lalu ID pegawainya itu P002 dengan status pegawai kontrak. Nah, ini dengan gaji pokoknya itu 4 juta. Karena dia manggil metodenya tadi, karena tadi echonya itu manggil metode hitung gaji, jadi bonus yang 200.000 ini akan masuk ke total gaji. Jadi ini dia output yang sudah tampil. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.